Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan. Sekalipun kita hari ini yang mungkin ada di rumah, ada di tempat pekerjaan kita, tapi tidak menghalangi sukacita kita untuk datang memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau memberikan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kami, Engkau adalah penyelamat dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di waktu yang singkat ini, kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, kami mau bernyanyi bersorak hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami pagi hari, sekalipun kami dalam pekerjaan kami, sekalipun kami yang sedang ada di rumah dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, tapi sukacita kami Tuhan, tapi hati kami Tuhan tetap rindu untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari. Haleluya, haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
pujian-Mu, berikan hormat-Mu bagi Yesus Raja di atas segala raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Maka jiwa kami memuji-Mu, maka jiwa pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau. Lebih lagi, mari angkat kedua tanganmu, katakan maka jiwaku memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Dan jiwa kami mau lebih lagi memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Tuhan kami, sungguh besar Engkau Raja kami, dan kami mau bangkit, mau serukan nama Yesus. Haleluya. Mari semua kita tepuk tangan kita yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sukacitamu, suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sekali lagi, katakan
Seperti pujian kita berkata bahwa hanya nama Yesus menjadi kota benteng dalam kehidupan kita. Amin. Dan tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun situasi dan keadaanmu hari ini, tetaplah percaya dan tetaplah berpengharapan dalam Tuhan. Karena hanya nama Yesus yang menjadi kota benteng dalam kehidupan. Hanya nama Yesus yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi kita angkat pujian. Engkau Tuhan yang setia. Katakan dengan imanmu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidupmu. Yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih lagi dengan imanmu, Engkau satu-satunya Yang ku andalkan,
siap dibentuk oleh kebenaran firman. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman, kami boleh menjadi pelaku. Kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan pengharapan kami Tuhan akan semakin melimpah ketika kami terus tetap tinggal diam, ketika kami terus tetap tinggal tenang, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara bagi kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Saya bersukacita boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pertemuan ibadah online hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta dengan segenap pengurus dan jemaat GSC Kalvari yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah saudara masing-masing, buka Alkitab saudara di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saya tahu ini adalah teks yang sangat panjang sekali. Oleh sebab itu kita akan baca sebagian dari teks dari keseluruhan perikop yang akan kita renungkan bersama-sama. Mulai dari ayat pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba, ayat 17, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Maka kata Marta kepada Yesus, ayat 21, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, dalam ayat 32, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan teks firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah-tengah pandemik virus corona yang melanda dunia, bahkan bangsa dan kota kami saat ini, banyak orang sedang bergumul seperti Maria dan Marta dan bertanya, "Di manakah Tuhan?" Katanya Tuhan adalah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Tapi mengapa Tuhan tidak segera hadir dan bertindak untuk menghentikan pandemik virus corona yang semakin merajalela? Mengapa Tuhan tidak segera hadir dan bertindak dalam situasi yang mengerikan saat ini? Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, bukalah hati, pikiran dan telinga kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang menjadi pengharapan bagi kami di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom. Saudara, baru-baru ini di tengah-tengah tantangan pandemik virus corona atau COVID-19 yang terjadi secara global, saya menerima sebuah pesan singkat yang sangat menggelitik saya.
Pesan itu ditulis dalam bahasa Jerman, Cecere Kauman, alias bahasa Jawa beneran. Saudara, pesan ini sangat menarik untuk diperhatikan karena berasal dari wong edan alias orang gila. Tolong saudara perhatikan baik-baik. Saya akan membacakannya dalam bahasa Jerman itu untuk saudara. Demikian. Tekan saiki kok durung krungu kabar ono wong edan mati karena virus corona. Padahal wong edan iku ora tau wisuh, ora tau adus, ora tau nganggo masker, mangan yo ora tertib, segalanya ora resik, turu yo saenggon-enggon. Tapi sing waras malah bingung rebutan masker, posting berita-berita sing medeni, wedi karepe dhewe. Sing edan tetep sehat, tapi sing sehat dadi koyok wong edan. Hidup wong edan. Kira-kira demikian terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Sampai sekarang kok belum pernah dengar kabar ada orang gila meninggal karena virus corona. Padahal orang gila itu nggak pernah cuci tangan, nggak pernah mandi, nggak pernah pakai masker, makan juga tidak teratur, tidur juga di sembarang tempat. Tapi orang yang sehat kok justru bingung berebut masker, posting berita-berita yang menakutkan, menyebabkan dirinya sendiri takut. Orang gila tetap sehat, tapi orang yang sehat jadi seperti orang gila. Hidup orang gila. Saudara, surat yang berasal dari wong edan atau orang gila ini memang tidak salah dalam menggambarkan keadaan manusia di seluruh dunia saat ini yang dicengkram dengan rasa ketakutan. Ini bukan berarti bahwa saya ikut-ikutan jadi wong edan atau orang gila. Tidak. Ini adalah realitas hidup yang terjadi akibat pandemik virus corona atau COVID-19 yang sudah menyebabkan jutaan orang terinfeksi dan ratusan ribu orang meninggal dunia. Demikian juga di negara Indonesia sendiri juga sudah ada ribuan orang terinfeksi dan ratusan orang meninggal dunia akibat COVID-19. COVID-19 menyebabkan ketakutan, kesusahan, stres, dan bahkan depresi secara global. Saudara, pada akhir bulan Maret yang lalu, kita dikejutkan dengan berita seorang menteri keuangan dari Jerman bernama Thomas Schäfer bunuh diri karena depresi menangani pandemi COVID-19. Schäfer yang baru berusia 54 tahun itu ditemukan tewas di dekat rel kereta api. Demikian juga pada tanggal 24 Maret yang lalu, Daniela Tracy, salah seorang perawat rumah sakit di Italia, juga mati bunuh diri karena depresi menghadapi COVID-19. Ia takut menularkan virus yang sudah positif dalam tubuhnya itu kepada orang lain, sehingga mendorong dia untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan saudara, baru-baru ini tanggal 16 April yang lalu, Ahmad Junaidi dari Jombang, Jawa Timur, yang di PHK dari perusahaannya dampak pandemik COVID-19 menjadi depresi dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam dapur rumahnya. Saudara, ketakutan, kesulitan, penderitaan, depresi, dan bahkan kematian menghantui kehidupan manusia di dunia. Di manakah Tuhan dalam situasi seperti ini? Katanya Tuhan itu omnipresence, maha hadir.
Tapi mana kehadirannya? Katanya Tuhan itu omniscience, maha tahu. Tapi mengapa kok diam saja? Katanya Tuhan ini omnipotent, maha kuasa. Tapi mengapa kok dia tidak menghentikan COVID-19 ini? Mengapa Tuhan tidak segera hadir dan bertindak dalam situasi yang semakin menakutkan ini? Saudara, inilah situasi serupa yang sedang terjadi di dalam teks firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Jika saudara perhatikan di dalam ayat 1 sampai 3, kita bisa melihat dan merasakan bahwa Maria dan Marta juga sedang dalam keadaan sedih, khawatir, cemas, takut karena diperhadapkan dengan masalah antara hidup dan mati saudaranya yang bernama Lazarus yang sedang sakit itu. Oleh sebab itulah Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus dan sangat berharap supaya Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Memang Alkitab tidak menjelaskan jenis penyakit Lazarus, tapi kalau kita baca selanjutnya di dalam ayat 4 sampai 16, kita bisa melihat bahwa penyakitnya itu menyebabkan kematian Lazarus dalam waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu tidak heran kalau Maria dan Marta kelihatan sangat cemas menghadapi kenyataan antara hidup dan mati saudaranya Lazarus itu. Tapi saudara, apa kenyataan yang dilakukan Yesus dalam situasi menakutkan yang mereka hadapi? Ketika Yesus telah mendengar bahwa Lazarus sedang sakit di dalam ayat yang ke-6, Yesus justru sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa Yesus tidak segera datang dan menyembuhkan Lazarus? Mengapa Yesus menunda-nunda kehadirannya sampai Lazarus sudah mati? Inilah yang Marta dan Maria katakan kepada Yesus di dalam ayat 21 dan 32, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi mengapa Yesus tidak segera hadir dan bertindak? Saudara, ada 2 hal kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Mengapa Yesus tidak segera hadir dan bertindak? Yang pertama, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit, ia berkata di dalam ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara, bagaimana sebenarnya latar belakang kisah ini? Kalau sudah perhatikan pasal sebelumnya, yaitu Injil Yohanes pasal 10 ayat 40. Ketika Yesus menerima kabar bahwa Lazarus sedang sakit, Yesus sedang berada di seberang sungai Yordan di tempat Yohanes membaptis. Ketika Yesus mendengar kabar itu di dalam ayat yang ke-6, Yesus justru sengaja tinggal di situ selama 2 hari. Sesudah itu, ayat 7, Yesus mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea. Dan rupanya ajakan Yesus ini mendapat keberatan respons dari murid-muridnya di dalam ayat 8 sampai 16. Mengapa? Karena memang di sana orang-orang Yahudi mau menangkap, menghabisi, dan melempari Yesus. Artinya saudara, ada bahaya kematian yang mengancam bukan hanya Yesus, tetapi juga nyawa murid-muridnya. Mereka merasa was-was, cemas,
takut diperhadapkan dengan tantangan antara hidup dan mati di depan mereka. Saudara, rupanya bukan hanya Maria dan Marta yang mengalami ketakutan, tetapi juga murid-murid Yesus dihantui dengan ketakutan. Namun sesudah Yesus berbicara kepada mereka, ayat 8-16, akhirnya Thomas berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-16, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Akhirnya mereka pergi bersama-sama menuju Yudea, ke kampungnya Maria dan Marta di Betania. Saudara, jarak antara tempat Yesus berada itu menuju ke kampung Maria dan Marta di Betania adalah 4 hari perjalanan jauhnya. Ketika Yesus tiba di Yudea, di daerah sekitar Betania, ayat 17, ternyata Lazarus sudah mati dikuburkan selama 4 hari. Ini berarti seandainya Yesus pun langsung berangkat ke Betania ketika ia mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, maka Lazarus pun juga akan tetap mati di dalam kubur selama 2 hari. Jadi penundaan kedatangan Yesus selama 2 hari itu pun tidak akan ada bedanya, karena Lazarus pun akan tetap mati. Jadi saudara, mengapa Yesus menunda kedatangannya? Saudara, orang Yahudi percaya bahwa roh orang yang mati itu masih bergentayangan atau melayang-layang di sekitar tubuhnya selama 3 hari dan berharap bisa kembali masuk ke dalam tubuhnya lagi. Tapi kalau orang sudah mati 4 hari, itu artinya tidak mungkin roh itu bisa kembali lagi ke dalam tubuhnya. Ini artinya kalau orang yang sudah 4 hari mati kemudian bangkit kembali, itu hanya bisa terjadi karena pekerjaan kuasa Allah saja. Oleh sebab itu orang Yahudi tidak bisa mengklaim bahwa roh yang bergentayangan itu kembali masuk sendiri ke dalam tubuhnya. Jadi hanya Allah saja yang sanggup membangkitkannya. Dan inilah yang terjadi pada Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Ketika Yesus sampai di kuburan Lazarus, ia berkata dalam ayat 39, angkat batu itu. Tapi Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka ayat 41, mereka mengangkat batu itu. Lalu yang 43, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Lalu ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Saudara, kemuliaan Allah benar-benar dinyatakan melalui mujizat kebangkitan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari di dalam kubur. Pada awalnya Maria dan Marta menganggap sudah tidak ada lagi harapan dan menganggap Yesus sudah terlambat datang untuk menolong. Tapi justru dalam situasi yang dianggap sudah terlambat dan tidak ada harapan lagi itu, kemuliaan Allah dinyatakan melalui mujizat kebangkitan Lazarus dari kematian. Amin. Saudara, bulan Juni tahun 2019 pada malam hari, tragedi penembakan di pusat perbelanjaan Costco di California, Amerika, dimuat di televisi, surat kabar, dan internet. Apa yang terjadi pada waktu itu?
So, waktu itu sebenarnya saya berada kurang lebih 10 menit perjalanan dari tempat di mana saya tinggal menuju ke mall itu. Sebenarnya seorang teman mengajak saya untuk jalan-jalan ke mall itu pada sore harinya. Tapi saya minta maaf, saya berhalangan karena ada kegiatan lainnya. Tapi kami berdua sudah ada janji untuk bersama-sama bertemu dengan seorang pendeta pada malam harinya. Lalu sore hari itu, teman saya bersama dengan istrinya kemudian pergi ke mall itu. Ketika sampai di tempat parkir mall itu, rupanya ada kendaraan di depannya yang menghalangi mobilnya untuk masuk ke dalam mall itu. Ia punya waktu yang sangat singkat dan ingin segera masuk ke dalam mall itu. Ia tunggu-tunggu, tapi mobil di depannya itu tidak bergerak. Ia mulai jengkel dan membunyikan klaksonnya. Namun mobil itu tetap diam saja. Ia semakin emosi dan bertambah marah. Namun karena keterbatasan waktu, akhirnya ia putuskan untuk putar balik dan pulang ke rumah. Dan sesampai di rumah, ia nonton breaking news, berita di televisi, bahwa ternyata baru saja terjadi tragedi penembakan di mall Costco itu, di mana ia hampir masuk dan terjebak di dalamnya. Maria dan Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Mengapa Yesus tidak segera hadir dan bertindak? Yang pertama, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Yang kedua, supaya orang percaya kepada Yesus. Saudara, sangat menarik memperhatikan percakapan antara Marta dan Yesus di dalam ayat 21 sampai 27. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara, di sini kita melihat bahwa Marta sebenarnya sudah mengerti konsep tentang kebangkitan. Ketika Marta berbicara dengan Yesus, Marta lebih banyak menggunakan pengetahuan dan pemahaman teologisnya tentang kebangkitan orang mati. Ini yang membedakan Marta dari Maria di dalam ayat 28 sampai 23. Ketika Maria berjumpa dengan Yesus ayat 32, Maria langsung tersungkur di depan kaki Yesus, menangis dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bagaimana respon Yesus kepada Maria? Apakah Yesus memberikan pemahaman teologis tentang kebangkitan seperti yang ia lakukan kepada Marta? Tidak. Tetapi ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah."
maka menangislah Yesus. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Saudara, Marta yang memiliki pemahaman teologis tentang konsep kebangkitan itu ternyata kelihatan tidak mengharapkan kebangkitan Lazarus saudaranya secara fisik terjadi saat itu. Lalu jawab Yesus dalam ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Mengapa Yesus tidak segera hadir dan bertindak? Supaya ayat 42, orang banyak itu percaya kepada Yesus. Dan supaya ayat 15, murid-murid Yesus dapat belajar percaya kepadanya. Saudara, saya teringat ketika kakak ipar saya koma karena pendarahan selama kurang lebih 6 jam di rumah sakit Otorita Batam. Dalam keadaan koma, kakak ipar saya bertemu dengan bapaknya, dengan kakeknya, dan anggota keluarga lainnya yang sudah lama meninggal dunia. Dalam keadaan demikian, istrinya yang belum percaya Yesus sangat cemas. Demikian juga ibu kandungnya yang sudah aktif pergi ke gereja tapi belum percaya Yesus juga merasa sangat cemas. Dalam situasi yang menakutkan itu, istrinya berkata di dalam hatinya, jika Yesus sanggup menyembuhkan suami saya, maka saya akan percaya kepadanya. Demikian juga ibunya. Di dalam hatinya ia juga berkata demikian. Jika Yesus sanggup menyembuhkan anak saya, maka saya akan percaya kepada Yesus. Singkat cerita, akhirnya Yesus benar-benar menyembuhkan kakak ipar saya. Lalu istri dan ibu kandungnya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka sampai hari ini. Saudara, mungkin saat ini engkau sedang was-was, khawatir, cemas, takut, depresi, menghadapi tantangan di depan antara hidup dan mati seperti yang dialami oleh Maria, Marta, dan murid-murid Yesus yang lainnya. Lebih-lebih dalam menghadapi pandemik COVID-19 di mana jumlah orang yang terinfeksi dan yang meninggal dunia semakin meningkat. Ditambah lagi dengan dampak sosial, ekonomi, kejiwaan yang semakin memburuk. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, semakin sulit mencari makan, terjadi banyak perampokan dan tindak kekerasan, stres, depresi, dan bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Kelihatannya hidup ini sudah tidak ada harapan lagi. Seperti Maria dan Marta, mungkin saudara berkata, Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi di manakah engkau Tuhan dalam situasi yang mengerikan saat ini? Katanya Tuhan adalah omnipresence, omniscience, omnipotent, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Tapi mana buktinya? Mengapa Tuhan tidak segera hadir dan bertindak? Saudara, inilah yang juga dialami oleh adik kandung saya ketika ia keguguran bayinya yang pertama. Ia menangis dan komplain kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberkati buah kandungannya. Ketika ia hamil lagi dan mau melahirkan, saudara, ia sempat menelpon saya dan minta supaya saya memberikan nama untuk bayinya itu. Puji Tuhan. Akhirnya bayinya lahir ke dalam dunia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kurang lebih 4 hari kemudian bayinya meninggal dunia. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Lalu ia menelpon saya lagi dan ia sambil menangis, ia berteriak dengan keras, "Di manakah Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi saya, tapi mana buktinya? Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak segera hadir dan bertindak?" Saya ingin memberitahu saudara bahwa justru dalam situasi yang kelihatan sangat mengerikan, situasi yang sudah dianggap terlambat dan tidak ada harapan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan melalui mujizatnya, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saudara yang menyaksikan program ini dan sudah percaya kepada Tuhan, tapi masih menghadapi tantangan ke depan antara hidup dan mati, bersabarlah menunggu waktunya Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Dan bagi saudara yang menyaksikan program ini tapi belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara sedang menghadapi tantangan yang berat antara hidup dan mati, inilah kesempatan yang baik bagi saudara untuk percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati." Kita semua manusia sebenarnya telah mati secara rohani karena dosa manusia dan layak untuk dihukum di dalam kematian kekal di neraka. Tetapi jika saudara sekarang menerima Yesus di dalam hati saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saat ini saudara hidup yang baru, yaitu hidup kekal, di mana kematian tidak bisa menguasainya. Memang kita bisa mengalami kematian secara jasmani setiap saat, lebih-lebih dalam pandemik virus corona saat ini. Tapi jika kita percaya Yesus, kita akan dibangkitkan dari kematian dan hidup melampaui kematian itu di dalam kehidupan yang kekal. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya." Bagaimana dengan saudara? Maukah saudara juga percaya? Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus berbicara lebih jauh dalam setiap kehidupan kami.
melalui kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga di tengah-tengah situasi yang dianggap sudah terlambat dan tidak ada harapan lagi, firman-Mu memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Justru dalam situasi yang mengerikan ini, kemuliaan Allah dinyatakan dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama sidang jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu membawa pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa kami supaya Tuhan campur tangan buat wabah penyakit COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kami ini. Supaya dalam nama Yesus ditaklukkan kuasa COVID-19. Enyah Engkau dari negeri kami ini. Kami berdoa buat para korban COVID-19, para keluarga mereka dan yang sedang terinfeksi virus corona tersebut ya Tuhan, supaya dalam nama Yesus mereka memperoleh kesembuhan dan kekuatan. Kami berdoa buat para tim medis ya Tuhan di jajaran Kemenkes, supaya Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka untuk menanggulangi wabah penyakit ini, dan juga pimpinan kami Bapak Presiden beserta para menterinya ya Tuhan, supaya mereka juga Tuhan anugerahkan hikmat untuk menanggulangi seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kami ini ya Tuhan, termasuk wabah penyakit corona ini. Kami berdoa juga bagi pimpinan gereja-Mu ya Tuhan, supaya setiap gereja Tuhan mampu menjadi berkat bagi lingkungan kami dimanapun kami berada. Secara khusus ya Tuhan, setiap pimpinan gereja Tuhan boleh mensosialisasikan segala aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada setiap gereja lokal, dan gereja lokal mensosialisasikannya kepada setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan juga boleh menerima aturan-aturan tersebut dengan berjiwa besar dan oleh karena ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat masa depan jemaat Tuhan dan juga anak-anak kami ya Tuhan, serta masa depan para pimpinan gereja Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan yang terindah bagi setiap kami dan jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat sanak saudara kami, baik mereka yang sedang berada di kampung halaman, mereka yang setelah mudik dan juga pulang kampung. Tuhan kiranya yang memberkati semuanya mereka. Kesehatan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pelayanan di tempat ini kepada Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan yang terbaik bagi pelayanan ini, oleh karena Tuhan Allah yang dipermuliakan dari setiap apa yang kami lakukan di dalam pelayanan ini. Tuhan, Engkau Allah yang telah memanggil kami para hamba-Mu untuk mengerjakannya. Kiranya tangan Tuhan yang dahsyat itu menyertai setiap kami, sehingga pekerjaan Tuhan di ladang-Mu ini boleh terselesaikan dengan baik oleh karena campur tangan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami telah berdoa kepada-Mu dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat yang daripadanya. Dia menyinari engkau dan memberimu kasih setianya. Dia mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Keselamatan dan persekutuan bersama Roh Kudus pun dianugerahkannya kepadamu mulai hari ini
hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemputmu. Penuhilah rumah kediamanmu masing-masing dengan berkat-berkat surgawi itu. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hidupmu dan rumah tanggamu masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.